Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, seumur hidup kami mau ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, ada hadirat Tuhan yang tercurah bagi setiap kami. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada mujizat, ada berkat, ada sukacita. Artinya Tuhan, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan dimanapun kami berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami sudah boleh melihat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami boleh melihat Kau Tuhan yang sangat luar biasa masih menyertai kami sampai hari ini. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami sampai detik ini, artinya sampai akhir hidup kami, sampai putih rambut kami, penyertaan Tuhan pasti sempurna dalam kehidupan kami. Artinya yang akan kami lihat dalam masa depan kami adalah hidup kami pasti diberkati Tuhan. Yang akan kami lihat adalah pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan yaitu lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa dimanapun kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman Tuhan, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa hamba-Mu yang Kau percayakan sore hari ini menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib. Jika ada dosa Tuhan, Hamba mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa, penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Tapi kami percaya dengan iman ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang terbatas ini jadi luar biasa. Untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, ini bukan hanya jadi satu ibadah yang merupakan rutinitas semata. Tapi menjadi suatu ibadah di mana kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami doa, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah, sampaikan menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya setiap kita dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Yuk sama-sama berikan senyuman yang paling manis. Yang di rumah juga bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, berikan senyuman yang paling manis saudara. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara hari ini. Sungguh luar biasa semangat cari Tuhan. Saya tahu siapa pelaku-pelaku yang bikin pendeta mau masuk gereja ada susahnya minta ampun saudara. Saya aja mau masuk tadi saudara disuruh putar 3 kali padahal saya khotbah. Susah banget mau masuk saudara. Tapi saya senang karena ngelihat saudara semangat luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-45. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke-50. Matius pasalnya yang ke-27, kita akan baca dari ayatnya yang ke-45 saudara, sampai ayatnya yang ke-50 saudara, yang akan menjadi dasar pembahasan kita sore hari ini. Matius pasalnya yang ke-27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-50. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Di situ diberi judul apa? Yesus, mic-nya naik sedikit lagi. Haleluya.
Yesus mati. Saya baca 45, saudara 46, gantian 50, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, 46, silakan. Ayatnya yang ke-47, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. 48. Ayatnya yang ke-49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50 sama-sama kita baca, 3 ya. Lalu menyerahkan nyawanya. Sekali lagi 3 iya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu apa? Menyerahkan nyawanya. Boleh munculkan tema khotbah saya hari ini, saudara. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya, saudara pasti tahu tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang respon. Sama-sama bilang sama saya, respon. Amin. Atau lebih spesifik lagi, saudara, bicara tentang meresponi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini, saudara, kita merayakan yang namanya Jumat Agung, saudara. Biasanya kalau bicara tentang Jumat Agung, saudara, biasanya orang Kristen akan meresponinya dengan kesedihan, saudara. Kalau bicara tentang Jumat Agung, saudara, biasanya ada yang namanya pemutaran film The Passion of the Christ. Waduh, kalau udah bicara tentang pemutaran film The Passion of the Christ, itu, saudara, orang nonton itu memang sedihnya luar biasa, saudara. Memang itu dirancang filmnya bagusnya luar biasa. Apalagi kalau encim-encim, oma-oma, saudara, kalau udah nonton itu film The Passion of the Christ, odoh, itu satu box tisu kurang, saudara. Itu harus bawa handuk. Kalau udah nangis, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Saya mau bilang, saudara, itu memang sesuatu yang wajar, saudara. Kenapa? Karena sebagai anak Tuhan, pasti kita nggak tega untuk ketika kita melihat, walaupun itu hanya sebuah gambaran dalam film, saudara. Tapi kita nggak tega untuk melihat Tuhan kita, Tuhan yang sangat kita kasihi, Tuhan yang sangat kita sayangi, harus mengalami yang namanya penderitaan luar biasa, saudara. Tetapi, saya mau bilang, saudara, bicara tentang kesedihan di Jumat Agung, saya mau bilang, saudara, sebenarnya kesedihan bukanlah respon yang sangat Tuhan harapkan dari setiap kita ketika kita melihat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sekali lagi, bicara tentang kesedihan, saya mau bilang, saudara, sebenarnya kesedihan bukanlah respon yang Tuhan harapkan untuk dia lihat dari setiap kita ketika kita mengenang tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Kenapa? Karena bicara tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, saya mau bilang, saudara, itu bicara tentang bukti nyata cinta kasih Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Artinya apa? Sebenarnya yang harusnya muncul dalam hati kita, saudara, bukanlah sebuah kesedihan, tetapi sebuah sukacita karena ada jaminan keselamatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Memang saya mau bilang, saudara, buat orang dunia salib adalah sebuah kebodohan, saudara. Buat orang dunia ketika bicara salib, saudara, salib adalah gambaran kehinaan. Salib adalah gambaran kelemahan, saudara. Sampai suka muncul kalimat-kalimat begini, aduh, ngapain salib itu kan yang namanya gambaran tentang kelemahan. Aduh, orang Kristen itu salibnya bicara tentang apa? Kok Tuhannya harus ngalamin kematian? Saya mau bilang, saudara, it's okay. Orang dunia sana nggak ngerti. Kalau kita anak Tuhan, kita ngerti kenapa Tuhan harus ngalamin kematian. Karena gini, saudara, upah dosa adalah, dan saya mau bilang, saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika Tuhan berfirman itu pasti digenapi. Artinya apa? Ketika Tuhan berfirman upah dosa adalah maut, saya mau bilang, saudara, manusia, saudara dan saya yang mengalami dosa, yang jatuh dalam dosa, kita harus mengalami maut. Tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, Tuhan yang menggantikan setiap kita. Nah, tetapi Tuhan harus menjalankan firman-Nya. Artinya apa? Tuhan pun harus mengalami maut, saudara. Itu kenapa untuk mengalami maut, Tuhan harus jadi manusia dan harus mengalami kematian. Supaya apa? Setiap kita yang harusnya mengalami kematian dibebaskan. Ada lagi yang bilang begini, kenapa itu kok Tuhan kok yang namanya orang Kristen Tuhannya bisa mati. Saya mau bilang, saudara, yang mati itu adalah tubuh jasmani Yesus. Tuhan di dalam Yesus. Tapi saya mau bilang, saudara, keilahiannya tidak mati, saudara. Amin, kayak apa kayak gitu kayak. Udah terlalu
Kayak lagi khotbah di sensor. Udah kayak gereja-gereja yang tenang semua. Ini Tiberias bukan? Apa saya salah khotbah? Sekali lagi. Yang mati adalah tubuh jasmaninya, bukan keilahiannya. Nah itu dong baru jemaat Tiberias. Sarangnya. Saya mau bilang saudara, itulah kenapa kalau kita anak Tuhan kita pasti mengerti saudara. Ada lagi yang ngomong begini, Tuhan kok turun ke dunia. Kalau Tuhan turun ke dunia, terus yang di surga siapa? Kosong dong. Gorengan benyek. Sorry, emosi. Ketika kita panggil dia Tuhan, artinya kita sementara mendeklarasikan sifat Tuhan, yaitu omnipoten atau bicara tentang maha kuasa. Sekali lagi, ketika kita panggil dia Tuhan, artinya kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan sifatnya yang omnipoten atau maha kuasa itu membuat dia sanggup omnipresent atau maha hadir. Itu kenapa Tuhan bisa hadir di mana saja dalam waktu yang sama. Karena kenapa dia Tuhan yang maha hadir. Amin. Tapi memang saudara kalau meresponi orang-orang yang memang kepala batu begitu saudara susah. Jadi lebih baik kita fokus pada apa? Bagaimana cara kita meresponi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang kita rayakan hari ini. Yang pertama, coba kita buka Alkitab kita saudara. Yang pertama, coba kita boleh lihat Alkitab kita di 1 Petrus 2 ayat 24. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bagaimana kita meresponi Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yuk sama-sama yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. 3 ya. Ia sendiri telah apa? Dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita apa? Untuk hidup kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Coba kita lihat poinnya dulu saudara. Kita lihat poinnya saudara. Dikatakan apa di sana? Saya mencatat di sini saudara. Respon kita yang pertama adalah apa? Dengan menghargai karya salib. Sama-sama bilang sama saya menghargai karya salib. Sama-sama bilang sama saya menghargai. Bagaimana cara kita menghargai? Balik lagi ke ayat yang tadi saudara. Bagaimana cara kita menghargai? Coba kita mulai lihat saudara di situ katakan apa? Supaya kita yang telah apa? Mati terhadap dosa, hidup untuk apa? Respon yang pertama yang harus kita lakukan saudara, menghormati yang namanya, menghargai yang namanya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib saudara. Karena saya mau bilang saudara ini sesuatu yang sangat penting. Saudara dan saya ketika kita jatuh dalam dosa, saya mau bilang saudara kita ada pada posisi ketidakbenaran. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita ada pada posisi di mana menjadi orang yang tidak benar. Tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, Tuhan memindahkan setiap kita dari posisi yang tidak benar menjadi berada pada posisi yang benar. Nah tugas kita, tanda kita menghargai apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, kita menjaga hidup kita di dalam kebenaran. Katakan amin. Tadi kopi mantap ini. Udah sesi terakhir ini. Saya mau bilang saudara, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita menjaga hidup kita dalam kebenaran. Karena saya mau bilang saudara, itu tanda kita menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Saya mau bilang saudara, kalau barang berharga saja kita tahu cara menghargainya, kenapa kadang-kadang kita nggak bisa menghargai yang penting saudara? Contoh begini saudara, kalau bapak-bapak punya barang mahal misalnya mobil, saya percaya cara penghargaannya beda. Kalau mobilnya 1M misalnya saudara, ada bapak-bapak punya mobil 1M, mobil sport. Sebelum keluar rumah dia cuci, sebelum masuk rumah dia cuci, bahkan sebelum dia cuci, dia cuci. Saking menghargainya. Iya, karena kenapa? Dia hargai barang mahal. Ada lagi, bapak-bapak kalau punya jam tangan mahal, pasti penghargaannya beda. Saya pernah kasih contoh saudara. Kalau bapak-bapak punya jam tangan mahal, nggak mungkin pulang rumah sembarangan taruh saudara. Pasti ditaruh di kotak, bahkan mungkin taruh di kotak yang bisa puter-puter itu saudara. Iya, saya pernah, Pak Pendeta emang punya, mana mungkin. Saya lihat di YouTube, itu ya, yang dia putar-putar begitu. Iya, dan cara lihatnya pun beda. Kalau jam murah, Pak jam berapa? Jam 7. Murah. Coba kalau jam mahal 1M, 2M, Richard Mille. Pak jam berapa? Jam. Aduh, nggak kelihatan. Tolong lihat sendiri sekalian lihat mereknya ya. Kalau jam mahal.
Yang paling banyak ketawa ibu-ibu juga kadang-kadang begitu loh. Ibu-ibu kalau pakai tas mahal sama tas murah beda bu, cara penghargaannya kan. Tas mahal, harus gantung di depan, sebelah kiri sebelah kanan harus terlindungi supaya tidak lecet tasnya. Makanya ibu-ibu kalau pakai tas mahal jalannya. Kalau foto pun tasnya di depan. Iya, nggak boleh lecet. Tasnya di depan. Bergaya terus, nggak apa-apa, nggak ganti-ganti baju, yang penting tas selalu baru. Iya. Nggak apa-apa baju cuman dasteran doang, robek-robek lagi, tulisan segitiga biru di belakang. Nggak apa-apa. Yang penting tasnya Horas. Jaga dengan baik. Coba kalau tas murah, ceban-ceban goceng goban-goban di Mangga 2. Mana begini? Enggak. Kalau ada kepala orang disikat, aduh ibu, kepala kau ngapain di situ? Ibu-ibu begitu, beda. Lipstik mahal sama lipstik murah, cara pakainya beda. Kalau lipstik mahal, yang merek, tadi saya dikasih tahu, merek Dior. Bukan karena saya pakai lipstik ya, enak aja. Jemaat tuh suka gosipin pendeta muka mulus sedikit, itu pasti make upan tebel-tebel, itu make upan tebel-tebel. Pendeta kremos sedikit, itu pendeta nggak terurus. Serba salah. Ibu-ibu kalau pakai lipstik Dior yang berapa? 1 juta, 2 juta? Nggak pernah ada yang beli lipstik Dior. Kasihan banget. Nanti tolak roh-roh kutu kemiskinan. Ada yang pakai lipstik Dior. Pakainya apa sih? Cuma dikit-dikit. Terus biar dia menyatu sendiri. Coba kalau lipstik murah, Wardah, yang apa lagi? Viva. Beda. Kalau Dior, kalau Dior, sampai mau makan aja, saking pakainya Dior, makannya harus. Dengerin saya. Saya mau jangan kebayangin, nanti aja. Saya mau bilang kalau sama barang yang berharga saja kita sanggup menghargai, kenapa kadang-kadang sama keselamatan, sama pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang ditebus dengan darah yang mahal, kadang-kadang gak kita hargai dengan cara yang benar. Nancep tuh. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita anak Tuhan, mohon maaf ya, kita nggak menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib dengan cara yang benar. Padahal itu darah yang tercurah, bukan darah yang murah, darah yang mahal, darah Tuhan loh. Kadang-kadang kita seenaknya hanya hidup, seenaknya aja, sesuka-suka kita untuk apa? Untuk memuaskan kedagingan kita, nggak mau hidup dalam kebenaran saudara. Saya mau bilang saudara ya, jangan main-main bicara tentang meresponi apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib saudara. Bukan hanya bicara tentang menghargai, tapi itu juga menyangkut keselamatan loh saudara. Bapak Gembala Sidang kita selalu pesan, jaga hidupmu, jaga perbuatanmu. Karena kenapa? Itu menyangkut kerajaan sorga, amin. Kalau saudara main-main seenaknya, apalagi anak muda. Anak muda kadang-kadang, Tuhan kalau di gereja, haleluya. Oh Tuhan. Kalau udah di luar, clubbing. Sampai kadang-kadang iblis dari gereja, dia habis goda di gereja, dia mau ke tempat dukun. Ini yang tadi. Oh Tuhan. Kok dia lebih iblis dari gue? Hargai woi. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang anak Tuhan itu nggak menghargai loh. Seenaknya saja, saya mau bilang saudara, itu bicara tentang keselamatan. Kalau saudara nggak hargai, bisa-bisa kau kehilangan keselamatan, amin. Saya mau bilang, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi kan keselamatan itu oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib akan ada untuk selamanya. Yes. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun itu akan ada untuk selamanya, tapi saudara bisa kehilangan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Analoginya begini. Ini handphone misalnya harganya 1M. Nggak mungkin sih, anggap aja. Ini handphone ibarat
harga 1 M, saya nggak mampu beli. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dikasih sama saya secara cuma-cuma. Akhirnya ketika saya sudah memilikinya, tapi sayangnya saya nggak menghargainya. Saya seenaknya saja, fokus dengan yang lain, seenak saja hidup. Akhirnya handphonenya jatuh. Pelan-pelan. Kalau HP pendeta rusak, saudara mau ganti. Ini udah 7 tahun menit saya ini. Akhirnya ketika saya jalanin karena terlalu santai, akhirnya apa? Saya lupa itu handphone di mana. Singkat cerita, waktu Tuhan datang, akhirnya apa? Tuhan tanya, Marcel, mana itu handphone yang aku kasih? Hah? Ini kan lagi acting. Hah? Ibu peri? Bukan. Handphone? Ente nyaho Tuhan, ente nyaho. Pertanyaan saya, handphonenya masih ada atau enggak? Tolong, kalau pendeta jawab dengan bahasa manusia. Kalau bahasa roh, apa itu? Handphonenya masih ada atau tidak? Oh, ini pintar-pintar, IQ di atas 500 semua ini. Handphonenya masih ada. Tapi saya yang kehilangan handphone itu. Keselamatan juga. Simpan dulu, jangan hilang. Keselamatan juga sama. Keselamatan itu akan ada untuk selamanya sampai waktu Tuhan. Tapi kalau kita nggak hargai, kitanya yang kehilangan keselamatan itu. Ibarat tali yang saya pernah kasih gambaran, saudara, Tuhan turunkan dari surga. Saya mau bilang, saudara, gambaran keselamatan akan ada untuk selamanya sampai waktu Tuhan tiba. Tapi kalau kita nggak berpegang teguh pada tali keselamatan itu, ketika Tuhan tarik, kita kehilangannya, saudara. Saya mau bilang, saudara, belajar untuk menghargai. Karena gini, saudara, sesuatu yang kita tidak hargai bisa hilang. Ini anak muda banyak yang hadir. Kekasih aja kalau kita nggak hargai bisa hilang. Jangan cuma perhatikan itu kekasihmu. Kadang ada orang-orang karena udah pacaran udah 2 tahun ke atas udah nggak dihargai lagi. Dulu aja jemput sana sini, jemput sana sini, jemput sana sini. Sekarang ketika udah 2 tahun udah pacaran, saya yang jemput bodoh amat. Ada teknologi namanya Gojek sayang, Gojek. Hargai. Kalau kau nggak hargai, saya mau bilang, saudara, dia bisa hilang. Akan ada, memang masih ada, dia masih hidup. Ada, masih ada di dunia ini. Tetapi kita yang kehilangan dia. Akhirnya ketika kau tidak hargai, yang akan kau terima adalah apa? Menatap dia bahagia dengan yang lain. Nanti saya mau kasih masuk di TikTok ini. Langsung, jujur bilang kalau dia. Saya mau bilang, saudara, sekali lagi bicara keselamatan itu sesuatu yang mahal, saudara. Oleh sebab itu apa? Hargai dengan cara seperti apa? Jaga hidupmu dalam kebenaran supaya sama-sama kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hargai pengorbanan Tuhan. Bilang sama yang ngomong dengan hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk kita cepat saudara. Yang kedua saudara, bagaimana kita harus yaitu meresponi dengan cara yang benar tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saya mencatat di sini, saudara, adalah memberitakan kabar baik tentang karya salib. Sama-sama bilang sama saya, mengabarkan kabar baik tentang salib. Coba kita buka Alkitab kita, saudara, yaitu di Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal yang ke-28, saudara, kita cepat ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Yuk, boleh munculkan di layar. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama 3 ya. Karena itu dan ayat 20 dikatakan apa di sana? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai. Saya mau bilang, saudara, kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu, bukan hanya untuk orang Kristen semata, tetapi untuk seluruh. Sama-sama bilang sama saya, untuk seluruh dunia. Amin. Nah,
Saya mau bilang saudara, sejak semula yang namanya kebenaran akan apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, bahkan kebangkitannya berusaha untuk diselewengkan saudara. Coba kita lihat Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-28 ayat 11 sampai 15. Ini salah satu contohnya saudara, Matius pasal yang ke-28 11 sampai 15. Yuk yang sudah di sana langsung kita lihat. Saya baca 11, saudara 12, kita gantian 15 sama-sama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12 dikatakan apa? Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 14. Ayat 15 kita baca sama-sama. 3, ya, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saya mau bilang saudara, banyak muncul yang namanya usaha untuk menyelewengkan cerita kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus saudara. Tapi kalau saudara lihat cerita itu saudara, mereka bilang bahwa oh Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi jasadnya dicuri oleh murid-muridnya ketika malam tiba. Tapi saya mau bilang saudara, semuanya itu terbantahkan karena pada saat itu Tuhan menyatakan dirinya secara langsung. Akhirnya apa? Orang-orang pada saat itu menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup dalam tubuh kemuliaannya saat itu. Nah, saya mau bilang saudara, tetapi nggak sampai di situ saja. Muncul akhirnya saudara, pandangan-pandangan yang mungkin saudara pernah dengar sampai hari ini. Oh, yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya mau kasih tahu sama saudara. Paham ini, muncul 600 tahun sampai 700 tahun setelah kejadian penyalipan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, analoginya begini. Kalau saudara mau cari tahu tentang saya, Pendeta Marcel Saerang Uhuy, menurut saudara, yang paling tahu tentang saya adalah orang-orang terdekat saya, inner circle saya, atau orang-orang yang tinggal di Bojong Kenyot yang gak pernah kenal sama saya. Dikasih pilihan A atau B, jangan Z. Itu iya masuk. Yang paling dekat inner circle atau yang gak kenal sama saya? Logikanya yang dekat sama saya dong, yang kenal sama saya. Nah saya mau bilang saudara, begitupun dengan konteks itu saudara. Ketika kita ingin tahu tentang apa yang terjadi sesungguhnya, bicara tentang penyalipan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus cari tahu dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Sumber sejarah yang kita gunakan adalah sumber sejarah yang berasal dari saat itu, bukan dari beberapa ratus tahun setelah kejadian itu saudara. Saya mau bilang saudara, kalau ada orang-orang yang mohon maaf ya, hidupnya ratusan tahun dari kejadian itu terus kemudian merasa lebih tahu, itu namanya SOTOY, sotoy. Emosi saya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, itu kenapa tugas kita yang tahu kebenaran, kita harus kasih tahu, mengabarkan kebenaran tentang salib saudara. Amin. Karena gini saudara, kita harus tahu betul, keselamatan bukan cuma buat kita, tetapi keselamatan untuk seluruh dunia. Banyak orang di luar sana, ada yang belum tahu, ada yang udah tahu, tapi keliru. Kita harus kasih tahu, jangan egois. Jangan karena kita udah selamat, oh aku udah selamat, yang lain belum selamat, bodoh amat. Oh gue udah selamat, yang lain belum selamat, biarin aja, biar angus lu. Pak Pendeta apalagi koko gue, Pak Pendeta. Koko gue itu Pak Pendeta pelitnya minta ampun, pinjam goceng aja sampai dunia sekarang dia ingat terus Pak Pendeta. Saya gak mau kasih tahu kebenaran biar dia angus. Saya mau bilang saudara, jadi orang Kristen jangan ego. Kita dipanggil untuk jadi saluran berkat, untuk bisa membawa kabar baik. Supaya apa? Melalui kehidupan kita, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Bapak Gembala sidang kita, saudara, ketika kenal Tuhan, saudara, kemana-mana keliling-keliling, saudara. Untuk apa? Mengabarkan kebenaran. Sekalipun harus diperhadapkan pada hidup dan mati, tetap kabarkan kebenaran. Hasilnya apa? Lihat hidupnya luar biasa saudara. Saya percaya kau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau hidup untuk memenangkan jiwa-jiwa. Hidupmu pasti dipakai Tuhan luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kabarkan tentang kebenaran. Bilang sama yang ngomong, jangan egois. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir saudara, bagaimana respon kita terhadap yang namanya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Saya mencatat di sini saudara, adalah memikul salib. Sama-sama bilang sama saya, memikul salib. Pemain musik boleh maju ke depan saudara. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Lukas pasal yang ke-29
ayatnya yang ke-23. Boleh munculkan di layar saudara. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Katanya, orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Memikul salibnya setiap hari dan sekali lagi, katanya kepada mereka, setiap orang yang ia harus menyangkal dirinya, kemudian dikatakan apa? Memikul salibnya setiap hari. Dan itu kenapa saya mau bilang saudara, yang harus kita lakukan sebagai tanda respon yang benar terhadap apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib adalah memikul salib. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, memikul salib. Tuh, udah muncul. Katanya, terserah sampai besok pagi boleh. Saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, memikul salib. Pak Pendeta bagaimana sih Pak Pendeta? Kan Tuhan udah pikul salib buat setiap kita, kenapa kita harus juga pikul salib? Tuhan sudah pikulkan salib yang gak mungkin kita pikul. Yang Tuhan pikulkan adalah salib yang gak sanggup kita pikul sebagai manusia karena kita terbatas. Tapi saya mau bilang bukan berarti gak ada salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan setiap kita memikul salib. Salib yang apa? Salib yang baik. Karena gini saudara, kalau saudara baca di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kata dalam pencobaan itu bahasa aslinya peirasmos. Peirasmos ini bicara tentang masa ujian, masa pencobaan, masa pembuktian. Kita di dunia ini adalah masa pembuktian, masa percobaan, masa training kita untuk menentukan apakah kita adalah orang-orang yang layak terima mahkota kehidupan atau tidak. Nah, salib yang Tuhan kasih buat kita pikul, itu akan membuat kita menjadi layak untuk terima mahkota kehidupan. Salib yang Tuhan izinkan kita pikul adalah untuk melatih kita menjadi layak terima mahkota kehidupan. Karena kalau kita nggak dilatih, kita nggak dipersiapkan, kita tidak diuji. Saya mau bilang saudara, mohon maaf, bisa jadi kita akan jadi orang yang nggak layak terima mahkota kehidupan. Itu kenapa? Ada salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita, saudara. Salib orang Kristen apa yang harus dipikul? Apa? Apa? Saya sudah tanya, kira-kira saya bawa properti apa hari ini ya? Kalau saudara lihat Instagram saya, isinya banyak yang ngaco jawabannya. Pak Pendeta kenapa nggak dari kayu beneran? Berat. Jangan bikin susah pendeta. Ini aja saya bikin jam 3 pagi nih. Kalau saudara lihat Instagram saya, jawaban yang ngaco-ngaco. Saya khotbah apa hari ini, bagusnya bawa properti apa ya? Pak Pendeta, bawa cincin pernikahan kita aja. Temanya jadinya apa itu? Ada lagi yang bilang, Pak Pendeta, bawa aku dong. Bagaimana mau pikul begini? Apa? Salib orang Kristen yang harus dipikul apa? Hah? Menyangkal diri, hidup dalam kebenaran tadi, menjaga kekudusan, mengampuni, walaupun udah disakitin harus ngampunin. Berat, ya itu salib yang harus kita pikul. Walaupun udah dikecewain harus ngampunin. Itu salib yang harus kita pikul. Walaupun mohon maaf dibenci padahal kita nggak ngapa-ngapain, harus ngampunin, mengasihi. Itu salib yang harus kita pikul. Orang lain bisa hidup seenaknya, kita nggak boleh. Harus jaga kekudusan. Itu salib yang harus kita pikul. Apalagi? Semuanya. Bicara tentang apa? Sangkal diri saudara. Itu salib yang harus kita pikul. Nah, tapi sayangnya seringkali kita gini loh. Kita udah pikul salib, oke. Kita tahu bahwa itu memang salib yang harus kita pikul. Tapi dalam prosesnya, kadang-kadang kita suka nego sama Tuhan. Kita jadikan Tuhan kayak mangga dua, tengah.
Apalagi encim-encim yang punya roh nawar. Tapi bukan encim yang di sini, yang di Alam Sutra. Iya loh. Ketika lagi pikul salib. Aduh Tuhan, berat Tuhan, berat. Apalagi yang wanita-wanita yang punya roh-roh unyu-unyu. Tuhan, berat banget. Akhirnya nego sama Tuhan. Tuhan, berat banget Tuhan. Jaga kekudusan Tuhan, susah berat Tuhan, berat. Boleh enggak? Hari Sabtu Minggu aku jaga kekudusan. Pokoknya Sabtu Minggu itu ketika ngeliat lawan jenis yang cakep, aku langsung bilang, dalam nama Yesus. Tapi Senin sampai Jumat, boleh ya Tuhan ya. Tipis-tipis aja. Soalnya berat. Akhirnya apa? Tuhan, salib terlalu berat. Potong dikit aja Tuhan. Tolong bantu saya. Cutter. Potong. Biar tidak rusak, cukup lipat. Ini namanya pendeta kreatif. Nah, gini kan enak Tuhan, lebih ringan. Jadi Sabtu Minggu aku jaga kekudusan, Senin sampai Jumat, ya tipis-tipis lah Tuhan. Ini baru orang dunia bilang seimbang Tuhan. Hidup di dunia dua dunia. Akhirnya jalanin lagi. Duh Tuhan, mengampuni ternyata berat Tuhan. Boleh gak Tuhan nego? Ya aku akan ngampunin yang lain. Tapi mertuaku yang cerewetnya minta ampun itu Tuhan, aduh. Gak bisa aku ampunin. Nego ya Tuhan, potong dikit ya Tuhan. Potong lagi. Ya dong. Akhirnya nego-nego terus. Udah gak jadi salib, udah jadi tambah. Salib apa ini? Ya kan, kadang-kadang gitu kan kita kan. Ada Tuhan berat. Nah, tapi akhirnya ketika tiba saatnya waktu Tuhan, yang digambarkan kita harus ngelewatin satu jurang gitu saudara, akhirnya kita kebingungan. Karena kenapa? Salib kita yang akan kita jadikan jembatan untuk menyeberang, menerima mahkota kehidupan, udah tinggal tambah. Itu kenapa ada, coba gambar atau video boleh? Oke. Seperti yang saya bilang tadi, kita tuh punya salib yang harus kita pikul masing-masing saudara. Tapi dalam perjalanan kita, next, kita kadang-kadang ngerasa, aduh Tuhan berat ya. Boleh gak Tuhan, potong dikit aja Tuhan supaya gak terlalu berat aku pikulnya. Boleh gak aku hidup dalam kekudusannya setengah-setengah aja Tuhan, biar gak terlalu berat. Akhirnya kita belum dengar Tuhan bilang iya, langsung kita potong. Biar ringan. Jalan lagi. Wah enak udah ringan. Akhirnya karena kita manusia yang gak pernah puas. Ketika akhirnya udah ngerasa, aduh kok berat juga ternyata ya. Tuhan boleh gak tambah potong lagi Tuhan. Mengampuni itu ternyata berat Tuhan. Apalagi kita udah baik, dia jahat sama kita Tuhan. Berat. Aku ngampunin dia ya Tuhan, yang lain aku ampunin. Tapi yang dia ya udah jangan aku ampunin ya. Kurangin lagi ya Tuhan ya. Potong lagi. Akhirnya jalan lagi. Wah ini Tuhan terima kasih, ini baru enak Tuhan. Ini kan santai ini Tuhan. Jadi bisa hidup dalam Tuhan, bisa hidup ikutin kedagingan juga. Enak nih hidup di dunia begini nih. Akhirnya endingnya ketika tiba saatnya waktunya Tuhan. Ada jurang. Akhirnya yang lain bisa ngelewatin karena mereka setia pikul salib mereka. Nah kitanya, karena kita potong terus. Bingung. Mau loncat, belum pernah ikut benteng Takeshi. Mau loncat, ntar jatuh belum nikah. Gitu saya. Nah.
Jangan ketawain, doain biar cepet. Jangan cuma digombal-gombalin doang. Akhirnya apa? Nyesel. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi saudara, sebelum saya tutup khotbah saya, pesan saya. Apa yang Tuhan percayakan buat setiap kita, saya mau bilang saudara, itu untuk kebaikan setiap kita. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak, tapi berat Pak. Hei, tidak ada beban yang Tuhan percayakan yang melebihi kemampuanmu. Itu kenapa ketika kau dipercayakan Tuhan, seberat apapun salib itu, pikul dengan setia. Karena saya mau bilang saudara, nanti tiba waktunya Tuhan, itu yang akan menuntunmu, akan melayakkanmu untuk terima mahkota kehidupan. Pikul dengan setia. Karena janji Tuhan, siapa yang bertahan sampai akhir akan terima mahkota kehidupan. Tanda bicara kehidupan yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, pikul dengan setia. Bilang sama yang ngomong, ada mahkota kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.